Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi Depok, ketemu lagi dengan saya Ardi dan juga dengan rekan saya Kisai, warga Kukusan. Dan saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa kita ini biasa lah, nggak usah diistimewain lah. Justru istimewa lah. Kalau kita ini warga Depok, datang ke Depok. Kalau ini yang datang hari ini jadi tamu kita Depok, yang punya Depok, bocah Depok ya kan. Dengan Bang Maulana. Bang Maulana ini di Depok. Saya domisili di Mampang. Di Mampang. Mampang itu kalau dari Margonda ke arah barat ya. Ke arah barat, Sawangan, Parung. Oke. Tapi sebelum Sawangan. Nah, aktivitas daerah macet. Aktivitas sehari-harinya gimana nih? Di Depok atau Wirawiri Jakarta Depok? Masih Wirawiri Jakarta juga. Oh, untung cuma Jakarta. Saya kira Wirawiri Jabodetabek. Enggak. Wirawiri Jakarta juga. Jakarta masih kegiatan ngajar di Universitas Nasional. Di dosen. Di administrasi publik. Gitu. Administrasi Siapa publik. dong mahasiswanya? Ya, nih mahasiswa UNAS nih. Tapi itu di Jakarta. Di Jakarta. Di Depok beda lagi. Kalau di Jakarta kita ngajar di prodi administrasi publik. Kalau di Depok di Madrasah Diniyah Az-Zainiyah. Berarti kalau di Depok begini, di Jakarta begini, di Depok begini. Jangan bawa baju ganti juga ya. Lewat perbatasan ganti gitu. Itu menarik. Oke, jadi sebagai bocah Depok, ya, kita pengen denger nih apa perubahan yang dirasakan di pembangunan Depok ini atau di kondisi kota Depok, baik sejak lahir sampai sekarang misalkan. Iya, yang bisa ditangkap lah, jangan sejak lahir juga yang bisa dilihat. Baru lahir nggak bisa dilihat lah, ada apa aja. Iya. Yang dirasakan yang dirasakan. Pasti ada positif dan negatif ya. Dari sisi positif kita ngelihat memang pembangunan Depok saat ini udah bisa dibilang ya sosok lah ya, di infrastruktur jalanan itu masih lumayan. Positif sosok itu apa maksudnya itu? Ya, begitu lah kira-kira. Lumayan lah gitu. Lumayan. Oke, baru lumayan ini. Oke. Lumayan lah. Cuma nanti ada catatannya gitu. Artinya dari sisi pembangunan infrastruktur jalan di Depok, kalau kita lihat sekarang ya itu udah ya jalan raya masih lumayan, tapi masalahnya sama kayak kota-kota besar, macet segala macam begitu. Tapi juga di sisi lain perlu menjadi catatan gitu ya, bahwa pembangunan di kota Depok itu sendiri kalau menurut saya itu memang ya autopilot gitu ya, autopilot sebagai daerah yang memang bergandengan dengan ibu kota DKI Jakarta. Autopilot itu lebih jelasnya gimana tuh ya? Apakah kan istilahnya keren ya, autopilot. Kalau auto itu kan otomatis. Autopilot, keren. Kalau Depok autopilot, ini gimana? Nah, kenapa? Autopilot bukan berarti dia jalan ujuk-ujuk ada sendiri gitu ya, enggak. Dia tetap direncanakan. Ujuk-ujuk tahu kan ya, tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya dia tidak terbangun dengan tetap ada sistem perencanaan pembangunan itu tetap ada gitu ya. Tetapi bahwa perencanaan pembangunan itu bisa dikatakan prosesnya aja ya formalitas dan seremonial biasa saja, nggak ada sesuatu yang wah gitu, yang khusus gitu ya, misalnya yang bisa menjadi kebanggaan lah kira-kira untuk itu. Kira-kira gimana dong kalau yang nggak formalitas bisa jadi kebanggaan, itu maksudnya gimana? Nggak seremonial. Yang nggak seremonial, yang memang dari sisi perencanaan pembangunannya itu memang dia benar-benar harus ngelibatin masyarakat semuanya. Apalagi ini kan masyarakat jadi kota. Kata kuncinya apa? Melibatkan. Oh iya sih itu? Gimana? Iya, ngelibatin masyarakat seluas-luasnya. Bukan cuma orang-orang tertentu doang. Ini kita pengen tahu kenapa sih masyarakat mesti terlibat? Harus masyarakat itu karena masyarakat yang bayar pajak. Oke. Terus masyarakat yang punya kedaulatan tertinggi atas daerahnya gitu kan. Nah, pemerintah itu kan prinsipnya sebagai pelayan.
masyarakat gitu kan, pelayan masyarakat. Dia yang menyelenggarakan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, masyarakat sendiri untuk mengetahui kebutuhannya kira-kira apa sih yang harus dimiliki oleh mereka itu supaya tahu sebelum terlibat tadi itu? Yang harus dimiliki oleh warga. Ya, dia kan bisa berangkat dari pengetahuan kesehariannya. Jadi kita ngebayangin lah, saya ini atau Om Kisai atau Om Ardi ini kan warga di lingkungan kita. Apa sih kebutuhan di lingkungan kita gitu kan? Baik untuk urusan infrastrukturnya, untuk urusan sosialnya, untuk urusan ekonominya. Nah, untuk urusan infrastruktur misalnya ini banyak jalanan yang rusak, gitu ya. Jalanan yang berlubang. Nah, ini kan berarti harus dibenerin nih, harus dirapihin gitu. Karena kan supaya tidak memberikan celaka buat orang lain lagi jalan tiba-tiba kena jalanan rusak, dia jatuh, celaka, kena accident gitu. Tapi kan sebenarnya udah ada mekanisme ya, katanya kan itu ada di Musrenbang itu misalnya. Katanya perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat. Ya. Musyawarah berarti kan bareng-bareng ya. Ya itu ada istilahnya, yaitu disebutnya Musrenbang dari tingkat kelurahan sampai kota, sampai nasional bahkan. Ya kalau lihat di mandat undang-undang gitu ya, di SPPN itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memang perencanaan pembangunan itu kan dilakukan secara partisipatif, artinya melibatkan masyarakat gitu. Masyarakat itu ya kita, ini kan kita masyarakat juga gitu kan, kita masyarakat Depok. Itu harus dilibatkan sebenarnya dalam proses pembangunan, apalagi ada tokoh-tokoh nasional lah nih, Om Kisai, Om Ardi ini kan tokoh-tokoh nasional gitu. Pura-pura aja ya. Padahal yang dosen nasional ya kan. Sampai Depok itu langsung ganti baju, asli cuma warga biasa gitu, padahal punya ide-ide yang. Nah, cuman masalahnya ketika perencanaan penyelenggaraan, maksudnya ketika penyelenggaraan Musrenbang itu, ini kadang-kadang aneh. Di mana anehnya? Nah, ini kan tanya ini ahlinya kan. Musrenbang kelurahan Kukusan misalnya, Musrenbang kelurahan Mampang misalnya, Musrenbang kelurahan Beji, tapi diselenggarakannya di Cisarua. Diselenggarakannya lo masalah, Mas. Kenapa? Emang kita mau ngomongin pembangunan buat warga Mampang apa buat warga Cisarua? Dua-duanya bisa jadi. Nah, jadi mestinya diadain di mana itu? Musrenbang di lokasi tempat pembangunan itu lagi mau dibikin. Nah kalau mau ngomongin pembangunan Mampang, ya harus diadanya di Mampang. Pembangunan Beji ya harus bikinnya di Beji. Masa ngomongin pembangunan Beji ngomonginnya di Anyer kan? Jaka Sembung naik golok. biar keterlibatan warganya juga optimal ya. Iya, nah kan jadi kalau saya sih menurut saya bahwa Musrenbang itu misalnya ya dibikinnya itu di balai desa atau di balai kelurahan. Desa udah nggak ada lah di Depok ya, di balai-balai kelurahan. Kelurahan semua ya. Udah kelurahan semua di Depok itu. Terus ya di tempat masyarakat itu pada kumpul, misalnya di tempat-tempat fasilitas olahraga itu kan banyak tuh, lapangan badminton ya kan. Kalau lapangan bola udah mulai kurang lah sekarang dibikin perumahan kan. Bikin kos-kosan, udah banyak perumahan ya. Kos-kosan gitu kan. Sekarang lapangan badminton masih ada, gor tempat orang-orang pada main futsal itu nggak apa-apa dibikin sebagai tempat musyawarah rencana pembangunan kota gitu kan. Jadi atau di tempat ibadah di masjid, di gereja itu nggak masalah gitu. Jadi selama ini Musrenbang itu penyelenggaranya seperti apa? Ya, yang sudah melibatkan warga itu seperti apa jadinya? Kalau sepengetahuan saya yaitu Musrenbang, ngomongin Musrenbang kelurahan tapi ngomonginnya di Megamendung. Yang diundang siapa? Sobat Ngopi Depok, dengerin curhatnya bocah Depok. Yang diundang ya, yang terlibat ya RT gitu kan, RW itu udah pastilah kan, mereka sebagai struktur informal pemerintah. Ya kan, struktur informal kan, karena perpanjangan tangan pemerintah yang ada di daerah lingkungan terdekat warga, lingkungan terdekat dengan masyarakat itu mereka itu. Ya biasanya mereka yang dilibatin, tapi kan tokoh-tokoh masyarakat, emak-emak, mereka dilibatin nggak? RT, RW, mereka tahu nggak kebutuhan emak? Tapi iya, kita cuman kadang-kadang ya saya pernah sekali apa dua gitu baca
musrenbang, sukseskan Saya pikir musrenbang. Saya pikir ikut cuma baca saja ya. Baca, tapi nggak tahu saya mesti bagaimana kalau saya mau ikut, itu seperti apa gitu, Iya. kita nggak tahu. Jadi hanya ada papan atau pengumuman akan Iya. diselenggarakan musrenbang kelurahan Iya. pada hari dan tanggal. Nah, ini fakta lapangan. Iya, tapi Jadi tidak tahu keputusan. tuh saya mau ikut gitu. Jadi penting nggak sih orang kayak saya ikut gitu dalam musrenbang itu, atau cuma cukup udah Pak RT RW aja deh sama Pak Lurah? Dan sama- bagaimana bisa ikut kira-kira? Kalau saya sih, menurut saya ya, ya harusnya kita bisa untuk ikut terlibat itu. Cuma kan masalahnya si penyelenggara musrenbang ini ngasih kesempatan atau enggak? Karena Ya. orang kita tuh kadang-kadang suka apa ya, apa namanya istilahnya, sungkan, ya kan? Sungkan kalau misalnya nggak diundang, enak nggak diundang. Gitu kan. Tapi kalau misalnya dibikin apa namanya kayak acara maulid gitu ya, tablik akbar, undangan terbuka. Misalnya kalau maulid kan misalnya pengajian umum dan maulid, pengajian umum dan istighosah kayak gitu. Dibikin aja undangan terbuka musrenbang. Nah itu kan orang artinya mengundang semua orang Secara terbuka. Nah itu secara nggak langsung memberikan kesempatan Iya, buat iya, siapapun. Dia tukang ojek online, dia tukang sayur, dia ibu rumah tangga atau yang lainnya, berarti kan wah ini bisa datang nih gitu. Artinya Iya, iya, ada si penyelenggara itu memberikan kesempatan. Tapi kalau cuma dikasih tahu sukseskan musrenbang, gimana kita mau bikin sukses? Iya. Apa cuma cukup dengan berdoa baca Fatihah, Iya. mudah-mudahan musrenbang sukses. Sementara di mana persisnya kita juga nggak tahu ya, Nggak siapa tahu yang akan juga, datang. gitu. Iya. Jadi kalau Jadi bisa dibikin undangan terbuka gitu kan dengan baliho di posisi-posisi yang strategis di perempatan, pertigaan gitu, tempat orang lalu lalang, itu kan pasti ada setiap ya daerah. atau bisa diinformasikan lewat Pak RT juga kan. Iya. Kita atau akan ada di musrenbang. broadcast gitu Iya, kan. bisa Sekarang kan juga. sampai tingkat RT aja punya grup WhatsApp. Iya betul. Nah, ya kan? Tapi tidak Ada, tersambung ya. Nah, Oki saya kan punya kan? Jadi, WhatsApp di tingkat grup RT. RT ada. Iya. Ini apa sih karena musrenbangnya jadi kayak begitu tadi perencanaan pembangunannya? Jadi ya pengaruhnya terhadap pembangunan Depok Nah, itu dalam kacamata bocah Depok sendiri gimana jadinya? karena apa namanya karena pembangunan yang tidak berbasis pada aspirasi dan kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri, akhirnya pembangunan itu ya autopilot itu gitu kan, akhirnya ya sudah karena Tidak sejalan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat lebih exactly, tepatnya. maksudnya kayak gitu bang. Iya. Auto pilot. Jadi Ternyata akhirnya- tidak seindah kata tersebut. Iya. Banyak masalah di situ. Jadi memang satu kata kunci kalau kita bisa lihat ya partisipasi. Cuman Iya. juga menjadi pertanyaan kira-kira apa sih yang bisa Akhirnya- menstimulasi mereka akhirnya ini partisipasi? juga om Gimana? apa namanya ngomongin pembangunan kan otomatis nggak bisa jauh-jauh dari ngomongin anggaran dong. Kan ngomongin anggaran Iya, iya, karena kan iya. pembangunan pasti perlu Betul, anggaran dong. betul. Akhirnya yang terjadi adalah apa namanya pembangunan itu terjadi di daerah-daerah yang memang iya. punya basis konstituen politik. Ada contohnya? Ada. Oh ya. Ada. Konstituennya mana? Ada contoh nggak yang di Jadi Depok? kalau Om, misalnya gitu? daerah kita sebut saja daerah X misalnya dia daerah X Memang dia Depok ada daerah tidak- X. Contoh, Oh, contoh. ini contoh. Kayaknya belum ngopi om, jadi Oh iya betul. Ngopi dulu. Kopinya udah dingin, pengen panas kayaknya. Iya, jadi jadi contohlah daerah X misalnya, dia tidak memenangkan calon apa Z. namanya Y misalnya gitu kan. Nah dia nggak ada nih yang mengawal anggarannya buat entah Ya. itu bikin drainase, entah itu bikin jalan dan yang lain-lain. Ngomong-ngomong pemilihan ya kan kita baru ada selesai ya 2019 kemarin ya pilkada 2020 ya Depok pilkada Depok kan apa kira-kira yang perlu dilakukan warga misalnya gitu tadi kan katanya kan hasilnya so-so artinya biar nggak so-so biar nggak autopilot supaya warga juga ikut apa sih kira-kira yang harus dilakukan warga Depok ya ini kan lihat dilakukan kondisi saat warga ini ya. Depok gitu ya saya kira ya harus tetap kritis ya terhadap pembangunan apalagi ini momentum bagus untuk pembangunan 5 tahun ke depan seperti apa kemudian warga juga kita jangan cuman pulang kerja langsung
tidur. Tuh, gak enak ini. Sama-sama pengelaju. Iya. Ini numpang tidur di Depok ini repot tuh. Ini repotnya di sini kan. Penghasilan Jakarta. Tapi tenang, tinggal di Depok. tenang. Warga Depok sama bocah Depok sama. Pengelaju juga. Oke. Penting. Jadi paling nggak ikutlah berpartisipasi minimal tingkat RT, tingkat RW gitu kan. Ya udah dibilang ikutlah dengan begini ada yang besar itu saya siap. Ini memang ciri khas anak Betawi, Gus. Jadi betul nggak? Iya. Giniin dengan Pak Ustadz bilang Itu psikologis karena udah ada bandulannya gitu kan. Jadi ya mesti. Ya kadang-kadang juga harus begini-begini juga gitu. Sobat Ngopi Depok ingat ya, kita harus bisa terlibat, kita harus bisa berdaya terutama, dan harus perhatikan cincinnya Om Maul supaya kita benar-benar berani untuk terlibat, berpartisipasi dan kontribusi kepada pembangunan Depok semua tidak harus. Sebenarnya jadi ikut menentukan arah pembangunan Betul. Kota Depok itu nggak terlalu jauh-jauh juga. Ngomongin pembangunan itu kan deket sama kita. Pasti. Ya misalnya tadi yang ngomongin drainase, Betul. jalannya udah di cor gitu ya, tapi nggak ada selokan kiri kanannya. Banjir. Ya banjir terus ya nggak lama nanti jebol juga tuh jalanan, ya kan? Nah yang paling penting itu kan sebenarnya soal trotoar misalnya, ya itu kan penting buat pejalan kaki. Nah bagaimana itu juga bisa terpenuhi? Nah yang ini nih kayaknya nih khas banget ini, di mana ada jalan raya itu kemudian sampingnya pasti warungnya banyak ya kan? Banyak. Nah itu parkir juga nggak tertata, kemudian trotoarnya juga nggak jelas ya. Ya mungkin problemnya terjadi karena selama ini warga tidak terlibat atau belum terlibat, atau belum dilibatkan secara optimal. Ya tadi Bang Maul menyebut ya kita harus tahu harus mau terlibat lah gitu ya, harus bisa terlibat. Langkah pertama lah yang perlu kita lakukan untuk bisa terlibat itu seperti apa? itu mungkin sebagai pesan penutup ya istilahnya dari Om Maul. Langkah paling mungkin yang kita lakukan ini. Gimana kira-kira sebagai pesan penting? Ya harus paling tidak gini ya kalau saya sih. Kalaupun tidak bisa ikut langsung ke Musrenbang gitu, dia harus banyak ngobrol lah dengan RT, RW, ngopi gitu kan, menyampaikan aspirasinya supaya apa yang menjadi kebutuhannya itu bisa disampaikan juga oleh RT dan RW. Tapi yang menurut saya lebih penting dari itu adalah penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara pembangunan ya dalam hari ini untuk Kota Depok tentu adalah pemerintah Kota Depok ya harus memberikan kesempatan buat warga Depoknya untuk berpartisipasi, karena warga Depoknya kayak Om Kisai, Om Ardi gitu kan, Om Danar yang ada di pojok sana misalnya mau ngasih masukan usulan tapi nggak dikasih kesempatan ya percuma dong. Jadi ya kita ya namanya memang perlu ada inisiatif. Betul. Dan kita di Ngopi Depok mencoba mengambil inisiatif itu lewat Ngopi Depok ini. Ngobrol-ngobrol ya, melihat-lihat sekeliling kita dan mencari cara menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita sehingga kita bisa sama-sama berdaya gitu ya. Jadi nggak salah kita mengundang tamu istimewa hari ini. Hari ini kita banyak sekali dapat informasi gitu ya. Terima kasih Om Maul atas waktunya. Om Kisai. Terima kasih juga kepada Sobat Ngopi Depok yang sudah mengikuti. Jangan lupa silakan komen dan berikan masukan. Subscribe, itu penting itu. Ya, jangan lupa di komen, bisa saja memberikan masukan ke kita untuk topik yang akan dibahas, atau kalau teman-teman mau ikutan ngobrol sama kita, jangan sungkan-sungkan, kita open, kita terbuka untuk kita bisa ngobrol bareng tentang Depok. Obrolan kita mudah-mudahan mengarah pada Depok yang lebih baik. Depok yang mencerminkan aspirasi warga Depok. Dari warga oleh warga untuk warga. Untuk Depok yang tidak autopilot. Ya. Terima kasih Bang Maul. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu nanti.
Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap jaga kesehatan. Salam ngopi Depok.